Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat amaran Nabi, mengangkat sebagai pemimpin perang, panglima perang di perang Mu'tah Zaid bin Harithah. Zaid, kau yang mimpin perang. Kemudian Nabi menyatakan in kutil, kalau Zaid bin Harithah terbunuh, Ja'far, maka yang memimpin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, pamannya Rasulullah. Misanannya Rasulullah SAW, sepupunya Rasulullah. Kemudian Nabi menyatakan in kutila Ja'far, kalau Ja'farnya terbunuh, fa Abdullah bin Rawaha, maka Abdullah bin Rawaha. Coba kamu perhatikan ini. Nabi menyatakan kalau Zaid bin Harithah terbunuh, Ja'far yang memimpinnya. Kalau Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawaha memimpin. Nabi memberikan kabar belum terjadi. Jangan dikatakan, wah itu tidak mungkin itu. Itu akan bisa mungkin terjadi kalau Allah berikan ilmu kepada Nabi. Allah yang beritahu kepada Nabi. Wa ma ta'lamu nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Besok yang terjadi enggak ada manusia itu tahu. Di mana manusia itu mati enggak ada manusia itu tahu. Kan itu. Tapi ini Nabi SAW masih kabar, kalau ini mati, ini yang mimpin Ja'far. Kalau Ja'far mati, Abdullah Rawaha yang mimpin. Terus bagaimana dengan ayat tadi itu? Ayat tadi itu menyatakan ilmu tidak ada manusia. Yang ada diberi ilmu oleh Allah. Bukan karena dia mengetahui, tapi diberitahu oleh Allah. Nabi SAW berikan kabar ini karena sudah diberi ilmu oleh Allah, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Yang ghaib itu enggak tahu kecuali Allah, tapi Allah itu berkenan untuk memberikan tahu yang ghaib kepada hambanya. Aja bingung. Wah itu syirik itu. Nabi memberikan kabar yang akan datang. Kalau Allah kasih ilmu kenapa? Karena itu jangan langsung menvonis dengan satu ayat, tidak ada mempertimbangkan ayat yang lainnya, hadits yang lainnya. La ya'lamul ghaiba illallah 'alal itlaq. Tidak mengetahui yang ghaib kecuali Allah, itu yang mutlak. Tapi kalau Allah memberikan tahu sebagian ghaibnya kepada hambanya, itu bisa terbukti nih. Kalau ini mati, ini yang memimpin. Kalau ini mati, ini yang memimpin. Beneran mati. Zaid bin Harithah mati terbunuh. Setelah itu Ja'far At-Tayyar mati terbunuh. Abdullah bin Rawaha yang memimpin setelah itu. Beneran ini. Hah? Malah dikatakan oleh Ibnu Umar, kuntu fihim, aku ikut hadir. Kata Abdullah bin Umar. Fitil kal ghazwa, faltamasna Ja'far bin Abi Thalib. Kami cari Ja'far bin Abi Thalib setelah peperangan usai. Fawajadnahu fil ghotla, ternyata terbunuh ada di situ. Kamu tahu bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ini mempertahankan menjadi panglima? Fawajadna fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'nah wa ramyah. Aku menghitung bekas sabetan pedang, tusukan tombak atau panah, ada 90 lebih lukanya Ja'far At-Tayyar. Anda bisa lihat itu bagaimana? Karena itu jangan langsung kita menyatakan syirik kalau menyatakan Nabi itu
punya ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia, dikasih khususnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Burda katakan wa ilmu ka ilmu lauhi wal qalami. Ilmunya Nabi itu ilmu lauhil mahfud. Artinya ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Allah berikan kepada Nabi dan ini terbukti, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana Nabi memberikan kabar yang belum terjadi dan itu terjadi. Bahkan kabar tentang asyaratis sa'ah, bagaimana tentang tanda-tanda kiamat yang sekarang mungkin baru terjadi dan yang ada yang masih belum terjadi. Dari mana itu semuanya? Dari ilmu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan menuduh Imam Busiri musyrik. Itu benar. Bukan karena Nabi itu mengetahui dengan sendirinya atau mempelajari, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Tuhannya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dari hadis ini juga bagaimana kesetiaan sahabat. Kalau Nabi menyatakan ini kalau terbunuh Z, ini kalau terbunuh Ja'far ya, kalau Ja'far terbunuh Abdullah Rawaha ya. Tapi mereka tetap berangkat. Dan ucapan Nabi tidak ada yang luput. Kalau terbunuh ya terbunuh beneran. Mereka tahu bahwa dia akan terbunuh di situ, tapi tetap dia berangkat. Tuh lihat bagaimana syaja'atuhum, nekatnya mereka, keberanian mereka, tidak pernah gentar dalam bela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti gini nih yang ditakuti. Orang-orang seperti begini nih jiwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana? Panglima mati. Panglimanya di depan, bukan sekarang ada di kantor. Panglingnya ada di depan sampai 90 lebih di Keman. Pemimpin ada di muka pemimpin, bukan berarti ada di belakang yang siap untuk melarikan diri. Itu bukan pemimpin, pengecut. Malah diceritakan Ja'far At-Tayyar ini, dia akan membewak bendera, kena sebet, tangan kanannya putus, dipegang dengan tangan kirinya, kena penggal juga tangan kirinya, dipegang dengan dadanya, gak boleh jatuh itu bendera, karena kalau benderanya jatuh bisa lambang kalah itu. Dipertahankan sampai ditombak, dipanah, tetap. Akhirnya diambil oleh si Abdullah bin Rawaha tadi itu. Nah, itu jangan mereka para sahabat ini habis-habisan perjuangan agama. Muncul anak-anak muda, anak-anak kecil baru belajar 2 tahun baca muqaddimah, kemudian baca 2 lembar ngasih buku, dia menyatakan sahabat itu begini, sahabat begitu. Apa perjuangan kamu? Sholatnya kamu berantakan, baca Quran tidak bisa, ngartikan surat Wadduha tidak mampu, kemudian mengkritik sahabat yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Malah menuduh munafik itu sahabat. Yang munafik siapa? Kamu baca hadis enggak? Kamu mempelajari isi Al-Quran enggak? Yang munafik itu siapa? Dalam keadaan aman, kamu tidak mempelajari itu semuanya, tapi mereka menyebarkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, memperjuangkan agama Allah. Karena itu tak adab. Kalau nggak bisa jadi seperti mereka, yang sopan, hormati mereka, cintai mereka. Alhasil, alhamdulillah, antum dididik oleh salafnya antum untuk baca hadis, untuk menghormati para sahabat, taraddi kepada mereka, mengucapkan radhiyallahu anhu rahimahullah. Kalaupun ada yang salah, kebaikan mereka lebih banyak daripada kesalahan mereka.
Koreksi diri kamu, kesalahan kamu lebih banyak daripada kebaikan kamu. Hah? Mereka banyak memasukkan umat Islam. Mereka telah menyampaikan hadits Rasulullah. Kamu orang duniawi. Siang dan malam urusan dunia. Yang keluar dari lisan kamu caci maki, kritik. Tapi mereka menyampaikan hadits Rasulullah SAW. Apa nilainya kamu dengan mereka? Nah, karena itu jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian, membenci, justru menjadi daripada orang-orang pertama yang memperjuangkan agama Allah, yang melestarikan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selamat daripada pengaruh-pengaruh yang demikian.